sehat dan salam sehat pemirsa. Apa kabar? Ayo semangat hidup sehat tentunya di Go Healthy. Banyak sekali tips kesehatan yang akan kami bagikan kepada Anda hari ini. Dan hari ini kita kedatangan sepasang suami istri, Bapak Bambang dan Ibu Desi, di mana keduanya mengalami penyakit yang mungkin orang Indonesia banyak juga alami. Diabetes ada di situ, hipertensi juga ada, kolesterol tinggi juga ada. Dan ini sangat mengganggu sampai kehidupannya sudah tidak bisa berfungsi normal lagi. Nanti kita akan lihat sedikit cuplikan dari kehidupan mereka. Bagi Anda juga terkena penyakit ini maupun penyakit lainnya, mari datang ke sini bagikan cerita Anda. Supaya kita semua bisa memberikan solusi yang paling tepat untuk Anda semua. Mari kita lihat, ini dia kehidupan dari Bapak Bambang dan Ibu Desi. Bambang Wijanarko, dirinya sangat merasakan betapa besarnya dampak diabetes bagi tubuh. Tepatnya sejak tahun 2014 lalu, ia dikatakan memiliki kadar gula darah yang tinggi. Namun, karena kurangnya pengetahuan tentang diabetes, Bambang menjadi abai dan menganggap tubuhnya sehat-sehat saja. Dan seiring berjalannya waktu, ia mulai mengalami berbagai macam keluhan. Pada tahun 2017, mata kanannya mengalami pendarahan karena hipertensi. Bagaimana tidak, tekanan darah sistoliknya mencapai angka 200 saat itu. Kemalangan Bambang pun tak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2020 lalu, tiba-tiba ia mengalami sesak. Dan ketika diperiksa oleh dokter, fungsi ginjalnya sudah menurun tinggal 15%. Bambang dikatakan mengalami gagal ginjal dan harus rutin melakukan cuci darah untuk bisa bertahan hidup. Meski begitu, ia tidak mau terus terpuruk. Ia ingin bisa kembali produktif seperti dulu, seperti saat dirinya masih sehat. Hari ini ada pakarnya, para praktisi kesehatan yang akan membantu kita dengan tips kesehatannya. Halo Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat Edwin. Yes. Ya, pemirsa Anda juga harus selalu sehat ya. Mbak Preti, apa kabarnya? Baik dong, sehat. Mas Edwin sendiri bagaimana? Sehat, Mbak. Pak Bambang, Bu Desi, dan pemirsa di rumah, yuk simak tips dan penjelasan dari saya dan Mas Boy Abidin agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Halo Pak Bambang, apa kabar? Baik. Ibu Desi, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Kalau kita lihat tadi cuplikannya, ini kan bertubi-tubi Pak ya. Ya. Pertamanya dari gagal ginjal dulu. Dari gagal ginjal ini bisa Bapak ceritakan prosesnya seperti apa waktu itu Pak? Memang ada riwayat diabetes saya, cuman saya nggak continue ke dokter ya. Jadi ada suatu hari itu saya sesak, dibawa ke rumah sakit, masuk UGD, biasa dirawat terus 3 hari. Setelah itu saya pulang. 2 hari di rumah sesak lagi. Oke. Dibawa lagi ke rumah sakit, ke UGD, terus ke ICU, dioperasi. Ini leher saya dibuat lubang Buat CDL. pasang CDL ya? CDL, Ya, iya. buat cuci darah ya, betul ya Iya. Pak ya? Oke, berarti di situ kan diketahui bahwa ini ginjalnya bermasalah ya? Iya, Bahkan betul. fungsinya sampai berapa persen Pak? Sebelumnya 15, tapi dalam tempo seminggu itu udah langsung drastis. Oh, makin turun Pak? Iya, 5%. Rasanya di badan seperti apa Pak? Sesak, Sesak ya? sesak ya. Saya edukasi mengenai ginjal nggak ada ya, jadi Oke. karena keluarga nggak ada yang sakit ginjal, jadi nggak ada masukan gitu ya. Iya, iya. Jadi kaget aja. Saya tahunya awalnya Bapak diabetes ya. Terus kan waktu beliau pusing dan mual, saya bawa ke dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Depok. Nah dokter bilang Bapak ini harus rutin ya Bu ya, jangan sampai enggak dan minum obatnya juga. Karena kita sibuk masing-masing, Bapak juga paling susah. Jadinya kontrol untuk ke dokternya tuh jarang. Rutin, jarang. Itu berapa tahun yang lalu Bu kalau boleh tahu? Itu udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Iya. Catatan saya, Pak Bambang itu mengalami diabetes sejak tahun 2014, betul ya? Iya. Iya. Pada iya. tahun 2017 mengalami hipertensi, tekanan Iya. darahnya tinggi Tensinya sampai di tinggi. angka 200, Iya. betul ya Pak Bu? Waktu itu juga ada gangguan pada area organ mata. Iya. Betul. Sampai mengalami gangguan pada penglihatan sampai Iya, saat ini juga. stroke mata. Oke, stroke mata, pecah pembuluh darah pada Iya. area mata karena tekanan darah begitu tinggi. Betul. Lalu tahun 2020 gagal ginjal. Ini kalau saya lihat jaraknya 3 tahun, 3 tahun. Iya. 2014 diabetes, 2017 hipertensi, 3 tahun kemudian mengalami gagal ginjal. Iya. Tidurnya dulu bagaimana Pak? Nah, Ya itu sering terlambat ya, jadi karena sering nonton bola gitu. Merokok juga enggak ya? dulu ngerokok. Dulu ya, Oh, dulu sebelum ngerokok. HD, iya. Ibu nggak peringatin kepada Bapak dulu?
Dulu saya masih kerja jadinya kurang perhatian. Dulu saya malah pernah berhenti merokok karena dia ngerokok lagi gitu. Oh gitu. Jadi awalnya Bapak sudah berusaha untuk Udah, berhenti merokok. udah. Tapi karena ibunya juga ikutan merokok, jadi Bapak juga ikutan merokok lagi. Iya, Tapi kan saya kita- nggak nyandu, nggak. Nggak, Iya, dia jadi nggak tapi nyanyi. akhirnya setelah sudah divonis berhenti total Pak ya. Iya. Iya. Tapi Nah, kan- ibunya udah berhenti tapi. Belum. Jangan, Belum, ibu juga belum. harus, kalau saya saranin ibu juga harus berhenti. Kenapa? Karena kalau ibu gak berhenti nanti bapaknya jadi perokok pasif. Kasian dong, dia udah berusaha untuk berhenti. Betul. Tapi ini sebelahnya masih aja ngerokok kan. Nah, Pak Bambang sendiri kan harus cuci darah ya. Iya. Proses waktu di alam mencuci darah itu bagaimana Pak? Boring karena Boring. sampai 4,5 sampai 5 jam ya. Wow. Itu harus dilakukan berapa kali Pak? Setiap hari Senin Kamis, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. Gagal ginjal kronis ya. Oke, berarti ginjalnya gagal menjalankan fungsinya. Ginjal kita berfungsi untuk membuang racun dari dalam tubuh, membuang cairan yang berlebih ya. Kronis berarti ada proses Lama. yang berkepanjangan, lama diakibatkan karena kualitas darah dan pembuluh darah yang buruk. Nah, yang pada Pak Bambang alami ini karena diabetes dan hipertensi. Kita melakukan pemeriksaan ya, tekanan darah dan kadar kolesterolnya. Ternyata tensi Bapak angkanya masih tinggi ya, di 166/69. Iya. Kemudian kadar kolesterolnya juga ini tinggi ya. Wah, di ini atas kolesterol tinggi banget nih. Saya sampai kaget juga nih lihatnya 298. Tapi minum obat kolesterol nggak Ya, Pak ada. selama ini? Ada. Kolesterol enggak. Enggak, Aduh, karena memang iya. nggak pernah dicek. Iya, enggak. Nah, ini baru pertama kali Iya. ini dicek. Nah, Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Artinya memang kalau riwayat penyakit Bapak ini kan tadi ada diabetes. Iya. Diabetes itu ibu dari segala macam penyakit. Jadi bisa hipertensi, bisa gagal ginjal, bisa kemudian diabetes, ya bisa kolesterol tinggi. Semuanya ini akan menjadi hal yang harus diperhatikan ya. Dan kemudian kita periksa juga tekanan darah ibu dan kolesterol ibu. tekanan Ini darahnya mencapai 175. 75/105. Dan juga kolesterolnya ada di angka 201. Ini udah di atas batas Batas. maksimal. Hipertensi ini hati-hati. Kadang orang tanpa gejala dan nggak ketahuan, Itu kemudian yang nggak bahaya. pernah periksa. Itu yang Itu bahaya. yang bahaya, betul. Kenapa? Karena kalau misalnya tekanan darah tinggi dalam waktu yang berkepanjangan ya kan memang kan udah menciptakan rasa adaptasi tuh di mana tubuhnya jadinya nggak merasakan ada gejala-gejala tertentu. Tapi bukan berarti tensinya aman-aman aja nih. Bisa bayangin dong kalau tensinya makin lama makin naik ya mencapai 180 dan atau 110, maka itu selangkah lagi menuju komplikasi. Jadi Iya. sih harapan saya ya Ibu Desi harus segera mengatasi masalah tekanan darah dan kolesterolnya, belajar dari pengalaman Pak Bambang. Dan bagi pemirsa kami akan berikan solusinya, terutama untuk Anda juga di rumah yang mengalami hal yang sama atau bahkan lebih buruk dari ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa selalu ingat bahwa kesehatan itu ibarat coklat. Seenak-enaknya suatu coklat masih ada pahit-pahitnya. Kadang kita mau hidup sehat, kita harus berani untuk susah, berani untuk repot, supaya kita bisa menua dengan sehat, menua dengan bugar. Di sini ada Bapak Bambang dengan Ibu Desi, di mana rekor kesehatan mereka ini bisa dibilang cukup buruk. Terkena diabetes, hipertensi, dan juga gagal ginjal. Ibu Desi sendiri ada di sini, bisa membuka hidupnya di mana kolesterolnya masih tinggi, Ibu. Betul. Tensinya juga kita lihat masih tinggi. Tapi Ibu dengan tensi yang tadi 175/105 itu Ibu nggak merasakan apa-apa, gejala apapun? Enggak ya? Enggak. Betul ya? Dengan kolesterol di angka 201 juga nggak ngerasain gejala apa-apa? Enggak, saya Oke. enggak pikirin Nggak- begitu. nggak kepikiran, Cuma oke. ngopinya itu mungkin karena saya sehari tuh kopi 3 gelas. Oh. Jadi kalau kita berbicara masalah hipertensi ini penyebabnya multifaktorial ya. Ya. Jadi dari 4 pilar ini semuanya pasti terganggu. Mulai dari makannya, olahraganya dilakuin nggak? Olahraga saya hanya keliling komplek aja. Cuman keliling pagi. komplek Karena aja. nggak berimbang ya. Nggak berimbang. Terus habis itu tidurnya Itu juga seminggu kurang. sekali ya saya olahraga. Waduh, Cuma cuma sekali, seminggu Ibu. sekali. Ya. ampun. Itu namanya rekreasi, Bu. Iya, itu rekreasi bukan olahraga. Karena Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini menganjurkan kita untuk olahraga minimal 120 menit sampai 150 menit per minggu, ditambah lagi 2 kali latihan beban minimal. Jadi Ibu nih boro-boro minimal. Masih jauh sekali Masih ya. jauh banget target. dari kata Saya minimal. pikir mungkin dengan saya bekerja di dapur, nyapu, ngepel itu udah olahraga gitu. Belum.
Tidak. Oh belum, ya itu Itu aktivitas fisik. Iya betul. Ya, Ya kalau saya lihat nih ya kayaknya Bu Desi ini tipikal banget ya orang-orang Indonesia kepada umumnya atau ibu rumah tangga pada umumnya ya, lihat kesibukannya, kemudian Iya. aktivitasnya ya ditambah dengan pola pikir bahwa oh saya udah capek di rumah, saya sudah ini artinya saya sudah melakukan kegiatan olahraga. Betul. Sebenarnya hati-hati, ini masih ada yang mengintai yang membayangi ibu ya untuk penyakit-penyakit degeneratif. Iya. Apalagi dengan faktor usia nih, sudah usia di 60. Jadi hati-hati nih ya untuk pemirsa yang kadar kolesterolnya tinggi, kadar tekanan darahnya tinggi, apalagi ditambah dengan kadar gula darah yang tinggi. Kita lihat nih bagaimana kualitas darah kita nih. Kita lihat gambar berikut ini. Ya, ini darah yang normal, kita lihat ini sel-sel darah, komponen darah ini akan mengalir dengan lancar. Artinya sirkulasi darah itu akan baik dan organ-organ tubuh kita akan mendapatkan suplai darah yang baik. Maka dia bisa bermetabolisme, bisa berfungsi dengan baik. Ya, fungsi otak bisa berfungsi dengan baik, fungsi jantung bisa bekerja dengan baik, fungsi ginjal bisa bekerja dengan baik. Nah, orang dengan kadar gula darah kolesterol yang tinggi dengan gula darah yang tinggi ini kita lihat nih ya darahnya menjadi kental, sel-sel darahnya kemudian menjadi saling berdekatan. Ya, ini akan menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Kemudian dia akan menumpuk, akan merusak dinding pembuluh darah. Ini juga akan meningkatkan tekanan darah kita naik, akan meningkatkan terjadinya sumbatan, penyempitan. Dan kalau itu terjadi pada pembuluh darah di otak bisa terjadi stroke. Ya, hati-hati Bu. Ya, kalau terjadi di jantung bisa jadi serangan jantung. Nah, kita lihat pada Pak Bambang ini terjadi masalahnya di ginjal tadi. Jadi kerusakan pada ginjal dan kemudian terjadi gagal ginjal. Dan ini perlu dibantu, dijaga nih ya dengan menerapkan pola hidup sehatnya, makannya, tidurnya, olahraganya, faktor stresnya, kemudian bisa dibantu dengan teknologi laser. Teknologi laser ini akan menguraikan tadi darah-darah yang kental tadi ya. Jadi dengan bantuan teknologi laser, darah-darah yang kental tadi ini akan diuraikan. Dibuat supaya dia tidak berdekatan, supaya tidak mengental, tidak menyumbat, tidak mengganggu sirkulasi darah di sana. Ya, dengan teknologi laser kita lihat dia akan mengalir, mengurai dan juga mencegah untuk supaya dia tidak menggumpal lagi. Ya, tapi tetap tadi pola makannya, pola tidurnya, olahraganya, faktor stresnya, rokoknya, Rokok, kopinya. betul. Saya punya ilustrasi nih ya, di sini kita punya sepasang ginjal ya, ada ginjal kanan sama ginjal kiri. Kita sama-sama lihat. Ini nih yang merah-merah ini semuanya nih adalah pembuluh darah loh. Tuh. Ya. Kalau pembuluh darah, bisa bayangin dong kalau misalkan kualitas pembuluh darah kita, contohnya pembuluh darahnya nyempit, ditambah lagi ada sumbatan-sumbatan, ini pasti fungsinya menurun. Kita nggak mau nih seperti ini, kita maunya ginjal kita tetap sehat sampai kita usia tua. Nah, apa yang dialami Pak Bambang, ini kan sudah mengalami gagal ginjal, di mana gagal ginjal ini mengharuskan beliau untuk menjalani proses cuci darah. Kita sama-sama lihat, pada saat proses cuci darah ini diharuskan, ya harus diikutin ya secara rutin ya, betul ya Pak ya? Karena kalau enggak nyawa ancamannya. Di sini kita bisa lihat ya darah ini nanti akan ibarat kata dikeluarkan dari tubuh lalu dimasukkan ke dalam mesin hemodialisa atau mesin cuci darah. Lalu ibarat kata racun-racunnya dibuang lalu dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Kenapa butuh mesin cuci darah? Karena ginjalnya rusak. Ginjalnya nggak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Makanya harus pakai bantuan pengganti ginjal yaitu mesin cuci darah. Nah, saya harap pemirsa di rumah belajar dari kisahnya Pak Bambang. Ibu juga belajar dari kisahnya Pak Bambang. Ya, orang di sebelahnya kok. Aduh, Ibu. Iya, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Salah satu upaya yang bisa Anda lakukan adalah menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Caranya gimana? Menggunakan teknologi laser. Banyak juga masyarakat Indonesia yang memakai teknologi laser dengan hasil yang memuaskan, kondisinya terbantukan, kualitas kesehatannya meningkat. Nanti kita akan lihat cerita mereka. Dan bagi Anda yang saat ini juga mau berkomitmen untuk memakai teknologi laser ini sebagai padanan hidup dan juga membantu kesehatan, mari kita saksikan sedikit cuplikan ini yang akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan teknologi ini. Perhatikan baik-baik, karena ini adalah kunci untuk kesehatan optimal Anda. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing,
berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, tadi itu cerita dari masyarakat yang sudah memanfaatkan teknologi laser dalam kehidupannya. Tapi yang pasti para praktisi kesehatan dalam setiap episode Go Healthy ini juga mengingatkan kepada Anda, ayo dong lakukan cek kesehatan. Betul, setuju. Kalau nggak ada gejalanya belum tentu sehat loh. Yes, dan itu makanya kita perlu melakukan pengecekan kesehatan sekarang juga. Dan kita juga bisa belajar nih dari kisahnya Pak Bambang nih. Kita juga tidak boleh abai dengan kesehatan kita. Apalagi kalau misalnya kita udah tahu nih, kita ada diabetes. Waduh, itu induknya penyakit kan? Itu dia makanya. Kalau itu nggak dikendalikan, kita abaikan, ya komplikasinya akan datang. Apalagi kalau kemudian ada gagal ginjal. Ini kan juga disebabkan oleh gula. Tensinya juga tidak terkendali. Yes. Ini segera dikendalikan, ubah pola hidup Anda dan gunakan dokter laser dari Gogomol. Karena dokter laser ini juga akan menggunakan teknologi low level laser nih dengan 3 warna sinar terapi. Laser merah, sinar biru, sinar kuning. Manfaatnya sudah dijelaskan tadi oleh para praktisi kesehatan. Gula darah, tensi ini bisa jadi terkendali. Aliran darah lebih lancar sehingga apa? Kita bisa menurunkan resiko terjadinya gagal ginjal. Nah, selain itu, Mirsa, penyaluran nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh kan juga jadi lebih optimal. Yes. Teknologinya jelas canggih, tapi penggunaannya mudah sekali. Tinggal kita gunakan di garis pergelangan tangan kiri kita saja. Dan nanti sinar lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita dan juga titik akupuntur. Nah, bisa digunakan ketika beraktivitas, Bisa. ataupun lagi beristirahat. Ini digunakan baik usia muda maupun lansia yang tujuannya untuk pencegahan ataupun juga membantu proses pemulihan kesehatan Anda. Jadi pemirsa, jika Anda saat ini menyaksikan Go Healthy dan memiliki keluhan yang sama dengan Pak Bambang, atau mungkin memiliki pola hidup yang serupa, mirip-mirip nih, ini tampaknya adalah waktunya untuk Anda mengambil keputusan hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Gunakan dokter laser sekarang juga. Hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kami, dan nanti tim kami akan membantu Anda untuk mendapatkan informasi lebih lengkap bagaimana dokter laser dari Gogomol membantu kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, ginjal adalah organ vital di dalam tubuh kita yang punya peranan sangat penting dalam menjaga kesehatan kita. Dia menjaga tekanan darah kita, membantu memproduksi hormon-hormon, dan juga membantu membuang cairan yang tidak dibutuhkan termasuk toksin yang tidak dibutuhkan tubuh kita. Untuk menjaga kesehatan ginjal kita, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyediakan pada kita buah-buahan untuk kita makan setiap hari, kemudian minum air putih yang cukup, dan tentu harus hindari hal-hal makanan minuman yang mengganggu kesehatan ginjal, termasuk minum-minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan dengan demikian ginjal kita bisa menjadi lebih sehat. Untuk membantu mendukung kesehatan ginjal, kita bisa menggunakan teknologi laser, karena teknologi laser membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, termasuk kesehatan darah dan pembuluh darah yang menuju ginjal kita. Pakai teknologi lasernya sekarang juga, dan biarkan ginjal Anda menjadi lebih sehat mulai saat ini. Itu dia tipsnya, mari kita lakukan supaya kita bisa hidup sehat sama-sama. Ingat pemirsa, kesehatan kita itu tidak hanya diri kita sendiri juga, tapi juga untuk orang yang kita cintai. Perbuatan kita saat ini, apa yang kita makan, kita tidur, kita olahraga, itu akan berpengaruh kepada anak-anak dan juga saudara-saudara kita. Jadi mari, sama-sama kita gunakan teknologi laser untuk membantu kondisi kita. Di sini ada Pak Bambang dan Ibu Desi. Pak Bambang, Ya. kira-kira harapan ke depan mau lihat Pak Bambang ini seperti apa? Seandainya Pak Bambang nanti ikutin anjuran dokter, Pak Bambang pakai teknologi laser, kira-kira harapannya apa, Pak? Harapan saya sih mau hidup sehat, Amin. mau jalan-jalan gitu. Amin. Ya biar bisa melihat Cucu-cucu. cucu-cucu besar gitu. Cucunya namanya siapa, Pak? Cucu ada 5. Kira-kira Bapak mau ngomong apa kepada mereka? Silakan, Pak. Kenda maunya melihat cucu-cucu besar dan sukses. Dan saya mau hidup bahagia di hari tua. Mau jalan-jalan sekeluarga. Ya mudah-mudahan keinginan itu tercapai. Amin. Ya. Dan hidup sehat. Yang penting kita hidup harus dijaga untuk kesehatannya dan berolahragalah yang teratur.
Ya, jadi saya rasa semuanya harus seimbang ya Bu. Ya harus seimbang. Karir boleh kita Karir capai. boleh, tapi ingat kesehatan utama. Iya. Ya, setuju. Di sini saya punya gambar nih. Gambar ini mau saya tunjukkan dan coba Pak Bambang sama Bu Desi sama-sama lihat. Sama-sama keadaan udah usia lanjut tapi keadaan yang jauh berbeda. Oh iya. Kita itu bisa milih mau yang seperti apa. Mau yang kayak baju merah atau mau yang kayak warna hitam putih. Dua-duanya sama-sama megang tongkat tapi tujuannya berbeda. Ya. Ya kan? Nah, saya harap ya pulang dari acara ini Ibu Desi periksakan diri ke dokter ya karena tensinya terindikasi hipertensi nih ya 175/105, Ya. kolesterolnya ada di angka 201. Tinggi Ini banget ya. disaksikan oleh seluruh pemirsa di Indonesia ya. Bapak Bambang tensinya juga masih belum terkendali, kolesterolnya ada di angka 298. Jadi yang paling penting adalah jaga kualitas darah dan pembuluh darah. Salah satu upaya yang Pak Bambang, Bu Desi dan pemirsa di rumah bisa lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini sekarang sudah sangat canggih ya, di mana dia punya 3 sinar warna. Ada laser merah, ada sinar biru, ada sinar kuning. Ya, yang laser merah ini membuat mempengaruhi kualitas darah kita supaya darah kita tetap baik, tetap encer, tetap bisa mengalir dengan lancar. Kemudian juga yang sinar biru itu akan mempengaruhi kualitas dinding pembuluh darah kita. Ya. Ya, jadi tidak hanya darahnya tapi dindingnya pembuluh darah juga dijaga dengan baik ya. Ini supaya dindingnya tetap elastis, tetap lentur sehingga tekanan darahnya bisa terkendali dengan baik ya. Kemudian metabolisme sel-sel di tubuh kita juga lebih optimal dengan bantuan teknologi laser tadi. Ya. Kemudian ada yang menarik adalah yang sinar kuning. Ya, sinar kuning tadi kan Ibu susah tidurnya nih dan segala macam dan tidak berkualitas. Betul. Sinar kuning ini akan meningkatkan kualitas tidur kita dengan meningkatkan kadar hormon melatonin sehingga tidur kita jadi lebih berkualitas. Bangun kita lebih berenergi, lebih segar, lebih bugar. Jadi Ibu bisa tetap beraktivitas ya, mengurus keluarga, mengurus suami, mengurus anak-anak dan cucu ya, tapi dengan kondisi kesehatan yang prima begitu. Jadi bukan sehat dalam tanda petik sehat palsu yang artinya memang punya potensi risiko Kelihatan untuk sehat ya ternyata. Ternyata tidak kan? Nah, itu namanya sehat palsu tapi tuh. sebenarnya keropos Bu. Nah, iya, itu hati-hati. hati-hati. Ya. Jadi ini harus dijaga dan ini harus continue terus-menerus ya. Untuk Anda yang masih merasa sehat atau memang betul-betul sehat, penggunaan teknologi laser ini juga bisa digunakan ya. Untuk menjaga tadi kualitas darah, kualitas pembuluh darah kita, kemudian semuanya harapannya bisa terus sehat begitu. Wah, lengkap sudah solusinya. Terima kasih Mas Boy. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Preti. Sama-sama Mas Edwin. Pak Bambang kami doakan sehat, makin bugar, dan juga bisa melihat masa depan. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Amin, terima Dan kasih. untuk Anda pemirsa, kita akan melihat bagaimana cara mendapatkan teknologi ini. Mari ambil keputusan untuk memakainya, menggunakannya sejak saat ini. Supaya apapun yang Anda inginkan, pasti bisa dikabulkan oleh Tuhan. Ini dia pemirsa. Nah, pemirsa jika ingin menjaga kesehatan Anda dengan cara yang tepat, lengkapi gaya hidup sehat Anda dengan dokter laser dari Gogomol. Setuju banget ini Mbak Tantri, karena ketika Anda sudah menggunakan dokter laser, yang Anda gunakan ini adalah alat kesehatan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Produknya berkualitas, dan yang paling penting apa? Bermanfaat. Nah, dipercaya lebih dari 10 tahun sudah ada di Indonesia sejak tahun 2011. Yes. Tapi yang pasti berbagai layanan juga diberikan kepada Anda termasuk konsultasi dokter untuk yang membutuhkan plus garansi 1 tahun. Karena kami memiliki tujuan nih pemirsa. 1, membantu Anda dan keluarga untuk hidup lebih sehat. Makanya nih, kami nggak bosan-bosan untuk hadir ke hadapan Anda dalam program Go Healthy. Kami terus ingatkan, ayo kita jaga dan rawat baik-baik kesehatan kita. Karena ingat, kalau sampai sakit, ini bukan hanya Anda saja yang akan merasakan. Satu keluarga juga pasti akan terkena dampaknya. Yuk, kita optimalkan gaya hidup sehat kita dengan menggunakan dokter laser secara rutin. Nah, yang pasti teknologi laser ini kan juga sudah diteliti bertahun-tahun. Betul. Dan juga sudah terbukti manfaatnya untuk kesehatan kita. Makanya sekarang waktunya untuk mengambil keputusan yang bijak buat Anda dan juga keluarga dengan memanfaatkan teknologi yang tepat. Tentu saja dokter laser dari Gogomol. Ayo bersama kita manfaatkan momentum ini menjadi langkah Anda untuk hidup lebih sehat. Ingat ya, dokter laser atau aku laser dari Gogomol dengan logo seperti ini ya. Ambil handphone Anda, hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kita, dan tim kami akan membantu Anda untuk mendapatkan dan merasakan manfaat terbaik dari dokter laser ataupun aku laser persembahan Gogomol.